Shalom, kita bertemu lagi dalam materi belajar bahasa Yunani. Sekarang kita akan melanjutkan materi kata kerja bagian yang ke-12, khusus pemakaian bentuk-bentuk infinitif. Bentuk-bentuk infinitif. Nah, perbedaan antara present infinitif dan aorist infinitif. Nah, kita sudah mempelajari bahwa aorist infinitif tidak mempunyai augment kalau kita memperhatikan, atau awalan epsilon. Augment adalah tanda yang menunjukkan waktu lampau dan hanya terdapat dalam rangka indikatif. Nah, di luar ragam indikatif termasuk infinitif, unsur waktu tidak lagi nampak. Nah, present infinitif itu dipakai untuk menyatakan suatu perbuatan yang terus-menerus atau berulang kali. Sedangkan aorist infinitif dipakai untuk menyatakan suatu perbuatan yang hanya satu kali saja. Nah, di dalam terjemahan-terjemahan dalam bahasa-bahasa lain, perbedaan ini sewaktu-waktu tidak nampak. Namun, di sini perlu diperhatikan bila mana kita melaksanakan eksegese sebuah kata. Nah, contohnya, ekeleusen hemas anaginoski tas grafas. Dia menyuruh kita membaca tulisan-tulisan itu. Nah, di sini terus-menerus atau berulang kali membacanya. Oleh sebab itu dipakai present infinitif dalam kalimat ini. Nah, selanjutnya, ekeleusen hemas anaginonai tuto to biblion. Dia menyuruh kita membaca buku ini. Nah, membacanya satu kali saja, karena hanya dalam kalimat ini, dipakai aorist infinitif. Nah, perhatikan bahwa kata negatif yang dipakai dengan infinitif adalah kata me dan bukan u. Nah, infinitif ini merupakan nomen verbal atau verbal noun, yaitu mempunyai sifat sebagai kata benda dan kata kerja. Nah, sebagai kata benda infinitif, di sini mempunyai kelaminator, mempunyai bentuk tetap yang tidak berubah menurut kasus dan jumlah. Nah, dapat juga menjadi subjek atau objek kata kerja lain. Nah, kalau dia sebagai kata kerja infinitif, dia memiliki waktu, mempunyai arah, yaitu aktif dan pasif, dapat juga mempunyai objek, dapat juga mempunyai subjek, tetapi subjek itu selalu dalam bentuk akusatif. Nah, semua ini akan dijelaskan dalam contoh yang kita perhatikan. Nah, infinitif sering dipakai untuk melengkapi kata-kata tertentu. Contohnya, dunamai, artinya dapat, bisa, atau mampu. To be able to, dalam Matius pasal 12 ayat 38. Elo, artinya ingin atau berniat. Bulomai, ingin atau merencanakan. Melo, akan, mau. To be about to, atau to be going to. Ya, Matius 2 ayat 13. Nah, selanjutnya ovelo, wajib atau harus. Nah, contoh-contohnya dalam Matius pasal 9 ayat 28 itu digunakan dunamai toto poiesai. Artinya aku dapat melakukannya. Contoh yang kedua adalah telesamen eltein pros humas. Artinya kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Dan selanjutnya emelon grafe, artinya aku mau menulis. Selanjutnya ophelein tois adelphoi homoiotenai, artinya dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Nah, bila mana subjek infinitif berbeda dari subjek kata kerja yang dilengkapi itu, maka subjek infinitif itu ditulis dalam kasus akusatif. Contohnya, Filipi pasal 1:22, kinoske humas bulomai, artinya aku menghendaki supaya kamu tahu. Nah, penjelasannya, kamu di sini berfungsi sebagai subjek untuk infinitif kinoske. Hal itu nampak bila mana kita menganalisa kalimat di atas.
Ginotiskein itu adalah predikat, dan kita bertanya siapa yang tahu, jawabannya kamu, humas, dan di sini berbentuk akusatif dan bukan nominatif. Nah, memang ada beberapa kata kerja yang berarti berkata, berpikir, menganggap, dan sebagainya yang diikuti oleh anak kalimat sebagai keterangan lanjutan. Nah, kata kerja dalam anak kalimat tersebut sering berbentuk infinitif. Nah, konstruksi ini adalah salah satu cara untuk mengucapkan percakapan tak langsung atau disebut dengan indirect discourse, dan harus diterjemahkan dia berkata bahwa atau dia menganggap bahwa. Contohnya, dalam kisah 128, elegon auton einaition, mereka berkata, dan dalam terjemahan lembaga kita berpendapat bahwa ia seorang dewa. Dalam Roma 3:4, logizometa dikaios tai pistei antropon. Artinya, kami berpendapat, sedangkan dalam terjemahan lain, yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Nah, untuk menunjukkan akibat dari suatu perbuatan, sering dipakai kata poste, ya, ditambah dengan infinitif. Dalam Matius 15:30-31, eterapeusen autos poete ton oxlon tau masai. Artinya, ia menyembuhkan mereka supaya tajuk orang banyak itu. Nah, selanjutnya ada kalimat yang bertujuan. Ada 3 cara untuk menyatakan tujuan atau maksud dengan memakai infinitif, yaitu eis pros ditambah dengan kata tertentu dalam kasus akusatif, atau ditambah dengan infinitif. Contohnya, Roma 3:26, eis to einai auton dikayo. Artinya, supaya nyata ia benar. Atau dalam bentuk infinitif saja. Contohnya Lukas 3:12, elton tlonai baptistenai. Ada datang pemungut cukai untuk dibaptis. Atau tu ditambah dengan infinitif. Contohnya dalam Lukas 9:1, autos prosopon esterisen tu porewestai eis Yerusalem. Artinya, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Nah, dalam penjelasan ini bahwa infinitif itu sewaktu-waktu itu berfungsi sebagai kata benda yang berkelamin dekat, dan itu disebut sebagai artikular infinitif. Nah, oleh karena itu, infinitif berfungsi sebagai kata benda, maka sering dipakai dengan kata sandang tertentu dan kata depan. Lalu untuk menerjemahkan itu harus dipakai anak kalimat temporal. Ya, contohnya, pro ditambah dengan kata sandang to dalam bentuk genitif ditambah dengan infinitif, artinya sebelum. Contohnya, pro to dlt ten pistin, artinya sebelum iman itu datang. Ya, ini ada kata depan pro ditambah dengan genitif. Yang kedua, meta ditambah dengan to akusatif dan ditambah dengan infinitif, artinya setelah. Contohnya, meta tu anaxtenai tus apostolus, artinya setelah rasul-rasul itu dibawa. Nah, selanjutnya, theos ditambah dengan tu dalam kasus genitif ditambah dengan infinitif, artinya sampai. Contohnya, heos tu ente auton eis Kaisarea, sampai ia tiba di Kaisaria. Nah, masih ada beberapa kata depan ditambah infinitif yang berkelamin neuter dan dipakai secara temporal. Contohnya, ditambah kasus genitif artinya sesuai dengan. N ditambah dengan kasus datif artinya sementara atau ketika. Meta ditambah dengan kasus akusatif artinya sesudah. Eneke ditambah dengan kasus datif artinya supaya. Nah, di samping kata-kata depan yang menyatakan waktu, ada satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena menyatakan sebagai itu dia. Dalam kata itu sering dipakai dengan infinitif. Contohnya, dia ditambah to dalam akusatif dan ditambah dengan infinitif, sebab atau karena. Contohnya,
dia atau didakei autuston lau. Artinya karena mereka mengucap orang banyak. Demikian materi pembelajaran terkait dengan pemakaian bentuk-bentuk infinitif. Kiranya menjadi bekal untuk teman-teman dalam belajar bahasa Indonesia. Tuhan memberkati.